Yang terhormat Bapak Ibu calon, salah ya. Berarti yang terhormat Bapak Ibu Inas, survei IMK Triwulan tahun 2024 dan yang berbahagia masih calon ya ini ya. Calon Indah, survei IMK Triwulan tahun 2024. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul ya, walaupun secara virtual. Dan nantinya hari ini materi yang saya akan sampaikan adalah overview. Insya Allah nggak sampai 3 JP, insya Allah. Saya lanjut. Di kurang lebih ada 3 topik dari pelaksanaannya, evaluasi hingga administrasi. Nah, di pelaksanaannya sendiri, untuk pelatihan Indah ini menggunakan LMS. Tapi mungkin tadi pagi sama ya, saya juga ngalami ngeklik link Zoom-nya ternyata masih coming soon. Tadi saya sempat ngira, tak kira nggak jadi ini hari ini pelatihan. Oh, jadi ternyata. Nah, terus nantinya untuk timelinenya overview dilakukan tanggal 2 atau hari ini dan juga setelah overview dilanjutkan dengan MOOC. Jadi kalau saya cek di bahan ajar sudah ada dan modul juga sudah ada ya. Terus nanti pembelajaran jarak jauh di kurang lebih dilaksanakan selama 2 hari. Jadi untuk hari Kamis dan Jumat. Oke, saya lanjut. Jadi pembelajarannya sendiri konsepnya menggunakan experiential learning. Jadi ada 3 hal yang menjadi dasar ya. Ada people, orang, tools, alat, dan kemudian prosesnya. People berarti di sini ada pengajar, ada pengelola kelas, dan juga ada peserta. Di harapannya nanti teman-teman peserta bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kelas nantinya ya. Biar pengajarnya nggak dicuekin atau apa. Kemudian untuk toolsnya sendiri ada 3, ada 2 yang digunakan, yaitu SimDiklat. Ya, ini kalau saya lihat tadi sudah pada daftar ya di SimDiklat, tapi mungkin ada yang belum melengkapi surat tugasnya kalau nggak salah ya. Nanti akan saya coba koordinasi kembali. Terus yang kedua ada platform LMS yang nantinya selama 2 hari itu akan digunakan. LMS itu ada dari materinya sampai pretest dan post-test. Untuk prosesnya sendiri menggunakan metode pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN dan menyesuaikan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Oke. Oke, untuk people-nya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Inasnya ada 4, di mana Kaltara ada 2 Inas dan Kaltim ada 2 Inas. Kemudian fasilitatornya ada 6. Terus untuk peserta ada 18 orang dari Kaltim dan 8 orang dari Kaltara. Oke. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama dilakukan MOOC hari ini minimal 3 JP per hari. Dan kemudian ada sinkronus, jadi tatap muka melalui Zoom yang diakses melalui LMS Warkop. Dan yang terakhir ada asinkronus, itu mengerjakan kuis, pretest, dan post-test. Karena pelatihannya cuma 2 hari, jadwalnya seperti ini ya. Jadi ada pretest dan post-test. Kalau nggak salah tidak ada kuis ya. Dan pelatihan dimulai pada pukul 8 WITA hingga nantinya berakhir pada jam 3:15 WITA. Jadi kalau tadi daftar hadir atau attendance itu dibuka dari jam 7 WITA sampai jam 12 WITA. Tapi pelaksanaan kelasnya dimulai dari jam 8 WITA. Ketentuannya setiap peserta wajib
mengikuti semua agenda pelatihan, menggunakan virtual background, diharapkan dapat menyalakan video, terus meminta izin ketika meninggalkan Zoom, presensi dibuka dari 7 WITA sampai 3 WITA ya. Jadi saya kira juga jam 8 WITA, ternyata 7 WITA. Lalu mengikuti ketentuan dalam e-workshop, menyelesaikan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Pakaian sesuai seragam kantor masing-masing. Nah, karena hari Jumat dan Kamis diharapkan memakai batik ya. Tapi nanti mengikuti arahan dari inasnya juga sih, pakainya apa. Hadir 15 menit sebelum acara dan menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. Kunci sukses dari pembelajaran jarak jauh adalah ruang yang tenang, koneksi bagus, berpenampilan menarik, persiapkan virtual background, interaktif, menyalakan kamera, menguasai materi, dan fun learning. Jadi kuncinya adalah fun ya dalam pembelajaran IMK. Kemudian untuk toolsnya sendiri, seperti yang saya sampaikan ada SIMDiklat, LMS e-Warkop, dan dukungan infrastruktur IT. Setiap pelatihan pasti ada evaluasinya ya Pak Ibu ya. Dari evaluasi peserta, jadi bagaimana hasil belajarnya, dari teknis maupun sikap perilaku, kemudian evaluasi penyelenggara pelatihan yang didasarkan persepsi atau reaksi selama mengikuti pelatihan, kemudian ada evaluasi fasilitator. Jadi termasuk dalam menyampaikan materi, membangun harmoni, ketepatan penggunaan metode dan sarana pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi pasca pelatihan. Jadi Pusdiklat sendiri berkolaborasi dengan subject matter dalam pelaksanaan supervisi lapangan yang bertujuan memastikan kebermanfaatan pelatihan yang bisa diterapkan pada pelaksanaan lapangan. Harapannya seperti ini ya Bapak Ibu peserta, nilai akhirnya minimal 70 dengan bobot 80% dari substansi dan 20% dari perilaku. Ini tapi saya nggak tahu ya, dari Kaltim ada tuntutan berapa nilainya. Tapi kalau dari Kaltara 70 aja katanya. Penilaian sikap dan perilaku kurang lebih seperti ini, di mana admin kelas melakukan penilaian sikap perilaku peserta. Yang kedua ada penilaian kedisiplinan, yaitu mengisi attendance. Terus yang kedua disiplin dalam mengumpulkan tugas di Ewarko. Kerjasama dan prakarsa dapat diamati selama kelas sinkronus berlangsung dan nilai yang diberikan berkisar 75 sampai 90. Untuk tugas juga saya belum tahu ya ada berapa tugas per harinya. Kurang lebih seperti ini nantinya evaluasi penyelenggara ada 10 poin yang akan diisi. Kemudian evaluasi fasilitator juga ada 10 poin. Nah, tim penjaminan mutu pelatihan akan memantau komprehensif. Terus kelas dan pembelajaran memastikan kelas pelatihan langsung proses pembelajaran sesuai standar diklat. Active learner, jadi diharapkan pengajarnya juga fun ya, yang mendorong fasilitator dan peserta terlibat aktif. Kemudian monef penyelenggaraan, di mana proses penyelenggaraan baik dari aspek people, proses, dan tools. Dan yang terakhir ada tercapainya tujuan, jadi adanya evaluasi ketercapaian tujuan pelatihan dan mendapatkan laporan penyelenggaraan dari subjek kita. Untuk administrasinya sendiri, ini untuk manajer kelas ya. Jadi saya skip dulu yang ini. Tapi untuk teman-teman peserta, tadi saya sudah cek, sudah saya pastikan ya peserta telah terdaftar. Mungkin nanti untuk Mas Rizky ya yang dari Kabupaten Nunukan mungkin masih saya pastikan lagi ya karena jadwalnya bertabrakan ya. Sehingga di Simdiklat tadi belum terdaftar. Tapi untuk keseluruhan kalau saya cek sudah ada 25 nama yang terdaftar.
Coba. Padahal totalnya tadi kan 26 ya, 18 dari Kaltim dan juga 8 dari Kaltara, jadi kurang satu aja. Terus saya next, kemudian memastikan peserta telah melengkapi berkas. Nah, di sini juga sama, ada biodata peserta, pastikan profilnya yang update atau kondisi terkini, berlatar merah, dan yang ketiga ada surat tugas. Kalau saya lihat tadi, nah ini status pendaftaran dari 25 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang belum mendaftar ya di SIM Diklat. Nanti untuk list-list namanya coba saya chat di grup. Dan nanti jangan lupa fotonya latarnya merah ya, jangan biru. Terus saya lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini ketentuan fotonya. Dari formatnya JPG, latar belakang merah. Nah ini biasanya template di internet banyak sih. Foto pakai jas. Terus untuk yang terakhir evaluasi dan proses ESTTP. Memastikan seluruh peserta telah mengisi evaluasi pengajar maksimal +1 setelah pembelajaran. Nah karena pembelajarannya selesai di hari Jumat, jadi diharapkan paling lambat Sabtu ya berarti ya. Memastikan seluruh peserta telah mengisi evaluasi penyelenggaraan dan jika pelatihan klasikal ditambahkan uang gathering. Lakukan input nilai akhir dan status kelulusan. Oke, yang terakhir memastikan peserta untuk melakukan review sertifikat, cek ketepatan profil peserta. Itu untuk pesertanya ya, Pak Ibu. Kalau dari pengajarnya sendiri sudah dilakukan kayaknya ya, jadwal pengajar, terus CV, surat tugas, dan laporan fasilitas. Ini kan kalau nggak salah karena pelatihan di kabupaten kota kan tidak menggunakan LMS ya. Jadi pengen tetap muka atau langsung. Jadi ini mungkin saya bisa lanjut-lanjut aja ya untuk administrasi pengajar. Monitoring harian dari manajer kelas nantinya akan memastikan kehadiran baik pengajar maupun pesertanya sudah sesuai dengan jadwal dan kelengkapannya. Terus nantinya akan ada penilaian akademis maupun perilaku, input nilai, dan yang terakhir adalah ESTTP. Kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Untuk PPT saya yang pertama, apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ini kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut berarti ya. Iya, sepertinya nggak ada yang bertanya dan belum ada yang raise hand. Bisa dilanjut dulu, Mas Kiki. Oke, siap. Berarti, nah, sudah muncul ya share screen saya. Ya, sudah muncul, Mas. Ya, berarti saya lanjut untuk teknis dari SIM diklatnya itu sendiri. Yang pertama, SIM diklat dapat diakses pada link ini ya, simdiklat.web.dps.go.id. Aksesnya via SSO nantinya, terus pengisian diharapkan ada pengisian biodata dan dokumen pendukung.
pengisian evaluasi penyelenggaraan dan nantinya ESTTP atau elektronik sertifikat elektronik. Nah, itu juga nantinya di-download di SIMDiklat. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Tadi langsung masuk ke lewat pakai SSO. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Ada pelatihannya, daftarnya apa aja, dan diklat atau pelatihan apa aja. Kurang lebih nanti seperti ini, bergabung dengan WA Group, bergabung dengan kelas Warkop, jadi nanti langsung nyambung ke LMS ya. Oke, nah diharapkan dapat mengisi biodata dari nama sampai dengan nomor HP ya. Nah, dilihat dari PPT sini. Oh, sampai ke nomor rekening. Kalau ukuran kaos nggak usah ya. Karena ini setahu saya nanti honor pengajarnya kan dari Pusdiklat ya. Jadi kenapa harus mencantumkan nomor rekening? Upload berkas. Yang diharapkan yang pertama ada surat tugasnya dan pas foto. Jadi ya, aturan pas fotonya adalah berlatar belakang merah. Jangan berlatar belakang biru. Nah, nantinya kurang lebih kalau semuanya sudah selesai pelatihan diharapkan mengisi evaluasi penyelenggaraan dari evaluasi pengajar dan penyelenggaraan. Oke. Jadi nanti langsung muncul ya pengajarnya kan ada 4 INAS ya. Di nanti apakah keempat-empatnya nanti kita beri nilai apa dari peserta masing-masing yang memberikan nilai dengan standarnya kurang lebih seperti ini ya. Dari 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90 dan 91 sampai 100. Termasuk juga nanti dengan evaluasi penyelenggaraan ya dari yang kurang baik, baik, memuaskan, sangat memuaskan. Tombol STTP berubah menjadi hijau jika sudah tersedia dan kemungkinan kalau dilihat dari prosesnya paling cepat berarti hari Senin ya. Karena hari Sabtu Pusdiklatnya juga libur. Kurang lebih tampilannya seperti ini nantinya dari ESTTP. Jadi, Theo ini mohon maaf ya, foto profilnya nggak latar merah. Jadi nama, biasanya nanti saya atau dari fasilitator akan minta bantuan untuk mengecek nama, takutnya ada salah ketik, jabatan maupun instansi. Oke, terima kasih. Itu aja dari SIM Diklat. Adakah yang mau ditanyakan dari SIM Diklat? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan terkait SIM Diklatnya? Ya, silahkan Bapak Ibu mungkin kalau ada yang belum bisa akses ke sindikatnya atau ada kendala dalam mengisi biodata, mengupload foto dan surat tugas. Kecuali tadi masih ada satu ya Mas Gani yang dari Kaltara, Mas Rizky yang bisa belum terdaftar di sindikatnya. Ya, betul sekali. Atau mungkin saya anu aja ya, biar kayak ada interaktifnya. Waduh, ini saya panggil aja ya. Yang pertama kan ada, ini saya nggak tahu laki apa perempuan ya. Albira Syaiful Abidin. Ini ada kendala kah? Ya Kak ya pas pendaftaran di SIM Diklatnya. Nggak ada, Pak. Oh, soalnya tadi apa statusnya kok masih di SIM Diklatnya masih anu ya, apa namanya belum terdaftar. Tapi coba nanti tak konfirmasi lagi. Saya takutnya nanti pas pengisian biodatanya aja.
kurang lengkap kah atau ada yang terlewat? Oke, oke. Oke, sebentar. Terus, nah, ini setelah saya update tinggal 2 orang ini, Mbak. Jadi Pak Albira Saiful Abidin sama mungkin dari Altara Pak Dwi Prasetyo. Adakah yang terlewat Pak di SIM diklatnya? Karena statusnya pendaftarannya masih belum. Dwi Prasetyono. Sebentar Mas, saya cek dulu ya Mas ya. Oh, siap, siap. Oke. Oke, Mbak Ainun berarti dari SIM diklatnya Cak Wahman sudah ya. Saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, siap. Silakan Mas Gani dilanjut ke warkop ya Mas ya. Oke, materi terakhir yaitu adalah LMS atau Warkop. Alhamdulillah ini. Kayaknya beneran nggak sampai 3 JP. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Mas. Oke, saya akan mulai materi terakhir ya untuk hari ini yaitu overview LMS. Pelatihan Indah IMK Triwulan tahun 2024. Yang pertama di LMS ada yang pertama self enrollment dan kedua ragam aktivitas dalam setiap agenda. Self enrollment atau di sini panduannya kurang lebih seperti ini ya. Dibuka di Simdiklat, kemudian pelatihan, klik e-warkop, terus login e-warkopnya, masukkan enrollment key. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Welcome to our class. Nah, sebelum itu saya cek dulu kalau untuk LMS. Waduh. Bentar ya. Dua puluh orang. Nah, kalau saya cek di LMS pakai akunnya manajer kelas baru 20 orang ya yang masuk ke LMS dan attendance. Jadi nanti harapan saya setelah ini berakhir teman-teman peserta bisa klik attendance atau kehadirannya. Oke, saya lanjut. Poin berikutnya adalah ragam aktivitas dalam agenda. Yang pertama resource-nya atau sumber yang perlu dilihat atau di-download. Jadwal pelatihan, virtual background Zoom, dan bahan MOOC. Kemudian ada penugasan, ini saya nggak tahu ya. Kalau saya lihat jadwal nggak ada tugasnya sih.
Tapi kalau inasnya iseng ngasih tugas ya itu bukan saya yang nyuruh ya. Terus yang ketiga ada absensi MOOC atau absensi hari ini sampai nantinya dari hari Rabu sampai hari Jumat. Berarti akan ada absensi setiap pagi. Yang terakhir ada ujian atau kuis. Kalau saya lihat di jadwal itu ada pretest dan post-test saja. Untuk pendalaman ataupun kuis, jadi kalau di jadwal nggak ada ya. Tapi saya juga kembalikan ke inasnya. Seperti apa. Nah, selesai sudah materi hari ini. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sindiklatnya atau LMS-nya? Kalau saya ini kan cek di LMS ya, sudah bertambah menjadi 21 orang. Untuk Bu Elvera Wahyu Triana, apakah ada kendala dalam LMS-nya? Ada. Oh, kendalanya apa, Mbak? Mic-nya, Mbak. Mohon maaf. Soalnya saya cek di LMS, sebenarnya Mbaknya udah buka LMS tapi kok belum absen. Nah, itu aja sih. Oh iya Mas, maaf. Tadi ada kegiatan lain. Oh, enggak apa-apa. Nanti minta tolong absen, Mbak ya. Oh iya, siap Mas. Nah, ini kalau dari 21 orang berarti ya masih kurang 7 orang lagi yang belum absen di LMS, Bapak Ibu. Terus juga tadi saya dapat ralat ya. Ternyata kalau kalau nggak salah honor mengajarnya Indah itu ada di POK masing-masing Kapkot ya. Berarti nanti nggak dari Pusdiklat ternyata. Jadi langsung dari Kapkot aja. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau udah pada semangat mau belajar MOC? Mungkin ini Mas Gani saran aja, mungkin dari Oh, boleh, Bapak boleh. Ibu peserta beberapa mungkin belum ada yang belum pernah mengakses Warkop, mungkin bisa ditutorialkan Mas untuk absennya di mana, kemudian Oh, membuka materinya di mana. oke siap. Berarti saya coba share screen. Warkop. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah terlihat Mas. Nah, ini pakai akun saya dulu ya. Nah, masuknya ke, kalau saya biasanya setelah login, klik yang kursusku, kemudian kita cari yang IMK. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, lalu diharapkan di sini ada ini, attendance overview, atau kalau nggak di attendance. Ini attendance saya klik. Nah, di sini kalau yang dipunya Bapak Ibu muncul ya tampilannya ya buat absen. Nah, kebetulan karena saya manajer kelas di sini jadi nggak muncul. Jadi harapan nanti tiap pagi, nah seperti ini ya keterangannya ya. Tepat waktu dari jam 7 sampai jam 15. Oh, 15 ternyata, bukan jam 12 ya. Kemudian kalau terlambat lebih dari 15. Ya harapannya sinyalnya Bapak Ibu aman aja ya. Kalaupun memang lagi nggak aman, bisa dilaporkan ke
Inas atau di grup. Tapi kalau bisa lapor di grup, ya ada internet dong. Nah, mungkin bisa telepon Inasnya aja. Izin bertanya. Oh boleh, Mbak Asih. Gimana Mbak? Terkait POK Honor Indah. Oh ya, boleh Mbak. Di Samarinda hanya 9 JP. Nah, oke. Sementara Indah ada 2. Apakah satu sebagai admin atau gimana? Oke, berarti waduh saya enggak. Kalau yang saya tahu kan kebetulan pelatihan ini berjenjang ya. Yang Inas diajarin selama 3 hari, Indah diajarin 2 hari, nanti petugas sehari ya. Nah kalau yang Indah di Kapkot kan kebetulan ada 2 dan 9 JP. Yang pertama 9 JP-nya bener aja sih, kan 1 hari. Nah tapi kalau untuk pembagiannya mungkin nanti didiskusikan dengan PPK masing-masing ya. Sekarang saya mau bilang sharing karena kalau lihat dari yang dilakukan oleh teman-teman Inas, kalau nggak salah pembagiannya per materi ya. Jadi kayak Inas 1 kan berapa JP, Inas 2 berapa JP. Dan nantinya pembayarannya proporsional. Nah, tapi saya belum tahu yang untuk yang di daerah ya. Apakah proporsional per JP secara SPJ-nya atau gimana? Nanti mungkin ini jadi catatan juga ya. Coba saya tanyakan kalau yang dari nanti binagramnya Kaltara ya. Ataupun binagram Kaltim. Gimana? Oke Mbak Asih. Semoga terjawab ya. Atau malah membingungkan jawaban saya ini. Kalau boleh saya izin menambahkan Mas Gani. Boleh, boleh Mbak. Ya, jadi untuk di Samarinda ini, untuk pelatihan petugas nanti dijadwalkan ada 9 JP ya. Kebetulan juga kemarin berdasarkan surat dari Pusdiklat untuk 2 Inda dari masing-masing Kapkot itu, satu dari subject matter dan satu dari tim IPDS gitu. Jadi untuk jadwalnya harusnya sama dengan pelaksanaan Inda ini ya. Untuk Indanya bisa dibagi jadwalnya mungkin yang fasih, penjelasan fasihnya nanti Inda yang dari IPDS. Kemudian untuk Indah satunya dari SM mungkin lebih kepada materi mengenai Kondef IMK Triwulan ya, seperti itu. Tapi nanti akan kami konfirmasi lagi. Nanti mungkin konfirmasinya akan diinfokan di grup ya. Seperti itu. Oke Mbak Aino. Berarti memang ya kalau segi pembelajaran diproporsionalkan ya. Beratnya materi ini untuk indah subject matter, nanti yang materi ini untuk indah pengolahan. Cuman kalau masalah honor apakah proporsional atau enggak, saya belum tahu ya. Ya, untuk honornya seharusnya diproporsionalkan sesuai dengan JP dari setiap materinya. Oh, oke. Oke, berarti honornya disesuaikan dengan JP. Oke, karena tadi saya mikirnya kenapa kok 2? Takutnya satunya sakit. Nah, ada indah utama dan cadangan. Ternyata enggak ya. Dua-duanya harus mengajar ya berarti. Oke, adakah yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada yang bertanya, kurang lebih tampilan, saya kembali lagi ya. Kata kurang lebih tampilan LMS seperti ini. Oh ya, sama-sama Mbak Asih. Nah, dari dari atas dulu aja. Nah,
Di sini ada ruang belajar. Nanti kalau Bapak Ibu klik, nah ini ya, ada rekamannya. Yang terakhir nantinya setelah semua Zoom itu terekam, ke record. Nah ini tadi juga sama ya. Saya akses Zoom di sini nunggu coming soon. Wah, udah seneng saya. Nggak jadi kayaknya. Ternyata jadi. Terus dari bahan pelatihan seperti ini yang di-share sama Kak, aduh di grup tadi itu Kak Sabda ya. Kalau saya nggak salah. Kak Sebi ya Mas, Kak Waduh, Sebrinda. kok jauh. Ya Kak, saya Brinda. Kurang lebih ada dua, ada modul dan juga bahan ajar. Untuk suplemen dan not available belum ada. Terus saya kembali lagi ke nah, jadi kurang lebih seperti itu aja tampilan dari LMS. Dan biasanya kalau saya lihat teman-teman ya kelupaan attendance aja sih. Kalau ruang belajar tak anggap wah itu udah di-download duluan, udah di print kadang. Kalau yang attendance kadang kan kelewat kayak tiap pagi harus absen dulu. Udah sih dari saya itu terkait LMS. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya lagi kurang 3 menit jam 10 dan dari saya materinya habis, Mbak Eng. Oke, baik. Materinya sudah habis ya Mas Gani ya. Betul. Baik, terima kasih kepada Mas Gani yang telah menyampaikan materi overview kebijakan pelatihan. Baik Bapak Ibu, sebenarnya tugas hari ini kita overview kemudian dilanjutkan ke MOOC ya. MOOC ini kita mendownload materinya, kemudian mempelajari materinya selama 3 JP. 1 JP itu 45 menit, berarti 3 JP itu 2 jam 15 menit ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk dapat belajar materinya selama 2 jam 15 menit. Kalau misalkan mau lebih dari itu juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena nanti di tanggal 3 Oktober, hari Kamis, pada pukul 7.30 sampai pukul 8 akan dilakukan pretest. Jadi belajarnya itu untuk menjawab soal-soal di pretest karena nilai di pretest itu dipertimbangkan juga sebagai nilai akhir seperti itu. Nah, mengingatkan juga yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Gani, Bapak Ibu jangan lupa untuk yang belum masuk ke LMS Warkop untuk dapat login ke LMS Warkop. Untuk link Warkopnya ada di Sindiklat, begitupun juga enrollment key-nya nanti juga ada di web Sindiklat. Silakan masuk ke LMS Warkop, kemudian jangan lupa untuk melakukan presensi di attendance MOOC yang tadi pagi sudah saya uh, kirimkan ya gambar tata caranya. Seperti itu. Dan juga selanjutnya untuk melengkapi berkas-berkas yang ada di Simdiklat berupa pengisian biodata, kemudian upload foto, dan upload surat tugas. Oke, Bapak Ibu, nanti apabila ada kendala bisa PC ke masing-masing manajer. Kalau di Kaltara ke Mas Gani, kalau di Kaltim bisa ke Kak Sebrinda atau ke saya, atau juga bisa diinfokan ke WA grup pelatihan kita. Ya, mungkin untuk kegiatan MOOC-nya cukup sekian. Untuk terakhir mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya Bapak Ibu untuk laporan dari MOOC. Mungkin Bapak Ibu yang masih mematikan kamera bisa mengaktifkan kamera dan menunjukkan wajahnya. Oke, baik ya Bapak Ibu. Saya ambil dari halaman pertama. 1, 2, 3.
Oke, halaman kedua dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada BPS Kalimantan Utara yang telah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam MOOC, dalam overview hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan untuk leave apabila ada kegiatan lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Gani dan teman-teman. Ya, sama-sama, Mbak.